Pemirsa, benarkah Menteri Agama kucing-kucingan dengan Pansus Haji yang kini terus bergulir di DPR? Kami akan membahasnya bersama anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI Arteria Dahlan dan juru bicara Kementerian Agama Sunanto. Selamat malam Bang Arteria, selamat malam Pak Sunanto. Selamat malam Mbak Arteria. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam, saya akan ke Bang Arteria terlebih dahulu. Bang Arteria, rekan Anda sesama Pansus, John Kennedy Aziz mengatakan belum ada pemanggilan terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Sementara rekan Anda lainnya, Marwan Jafar, mengatakan Menak sudah mangkir 2 kali. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kalau saya kan kita ini bekerja tidak mengecek undangan, tapi kan kami bekerja berdasarkan agenda rapat. Memang sempat ada agenda rapat yang menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Agama. Itu kalau nggak salah minggu kemarin ada, minggu ini pun ada, yaitu pada hari ini. Tapi itu kan agenda rapat kami, ya. Apakah suratnya sudah dikirim ke Kementerian Agama dan ke pihak kesekjenan di Kemenak? Mungkin silahkan dicek ke bagian sekretariatan Pansus. Oke, jadi sebetulnya status dari Menak ini ketika kemudian rekan Anda Marwan Jafar mengatakan mangkir 2 kali, artinya seharusnya sudah ada surat pemanggilan itu? Saya itu silakan tanya ke Pak Marwan Jafar ya. Saya juga nggak bisa mengatakan yang dikatakan beliau yang benar, yang apa ya. Tapi intinya gini loh, semua pihak termasuk Menteri Agama akan didengar keterangannya. Dan kita berharap sebelum kita berangkat ke Saudi Arabia, seharusnya sudah dilakukan sudah dimintakan klarifikasi agar kita mendapatkan informasi yang berimbang, baik dari sisi pelapor-pelapor yang banyak melaporkan ini dan temuan kami, maupun dari sisi Kemenaknya. Karena besok kan kita sudah ketemu dengan pihak-pihak penyedia layanan, dari pihak catering, pihak hotel, pihak penginapan, pihak maktab, pihak tenda, kemudian juga layanan catering, kemudian juga transportasi, bus jamaah, tebus salawat dan sebagainya. Alangkah indahnya apabila ini semua bisa kita dapatkan informasi pendahuluan dari kedua belah pihak sebelum kita bertemu dengan mereka. Tapi apapun itu ya, sebenarnya pemanggilan ini itikadnya baik untuk bisa mendengar keterangan dari dua belah pihak gitu. Oke, baik Pak Sunanto, sebetulnya dari Menak sendiri apakah sudah ada ataupun menerima mengenai surat pemanggilan untuk kemudian mengklarifikasi dan memberikan keterangan soal penyelenggaraan haji tahun ini? Ya, makasih Mbak Arteria dan pemirsa Metro TV yang kami tahu, bahkan kami cek sejauh ini apa yang diungkapkan Pak Marwan Jafar belum ada landasan yang kuat, karena sampai saat ini dari kemarin tadi setelah raker dengan Komisi 8 kami belum mendapatkan panggilan, bahkan apalagi dinyatakan dengan panggilan kedua. Itu sangat mencederai mencederai dan menyampaikan ke publik yang di luar itu. Memang tadi kami mendapatkan informasi baru ada tadi ada surat pemanggilan. Informasi tanggalnya insya Allah tanggal 18. Selebihnya belum ada panggilan kepada Menteri Agama, dan komitmen Menteri Agama seperti yang disampaikan Menteri Agama tadi di DPR untuk terus menyampaikan dan menginformasikan kepada Pansus untuk buka-bukaan lah kira-kira, dalam arti agar proses pelaksanaan haji ini ketemu untuk melakukan perbaikan dan mana celahnya, apakah ada kami. Makanya kami sangat menghormati Pak Marwan informasinya, maka kami bertanya datanya dari mana, informasi dari mana,
Baik. Dan apakah suratnya yang salah kirim atau ke alamat mana, apa kirim ke sekjenan, dan dikirim ke mana kalau misalnya ada sampai 2 kali pemanggilan. Oke, baik. Selanjutnya kita mengenai temuan dari Pansus sendiri, Bang Arteria. Ini apakah dari temuan Pansus, apakah ada indikasi pelanggaran undang-undang ataupun adanya memenuhi unsur pidana soal pelanggaran kuota haji tambahan dari Kerajaan Arab Saudi? Kemana kalau misalnya ada sampai 2 kali Iya. pemanggilan. Kita Baik, selanjutnya kita ruang lingkup pemeriksaannya kan aspek kelembagaan, kita membicarakan bagaimana terkait dengan hadirnya peraturan-peraturan di Kementerian Agama, mulai dari peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama, keputusan Dirjen, peraturan Dirjen, surat edaran Direktur dan sebagainya. Itu terkait dengan kuota. Di situ kita bisa mendapatkan informasi pendahuluan bahwa terdapat perbuatan di luar kewenangan dan perbuatan yang patut diduga melawan ketentuan undang-undang dalam hal penetapan kuota, khususnya pemberian kuota khusus tambahan yang dilakukan oleh Kemenak melalui melalui keputusan Menteri Agama. Kami juga melihat irregularities terkait permohonan pencairan dana pada tanggal 10 Januari, padahal IHAJ baru diterbitkan tanggal 15 Januari. Dan cilakanya lagi, BPKH sebagai yang memberikan dana itu tanpa melakukan konfirmasi, verifikasi dan sebagainya, pada tanggal 19 menyetor uang sebagaimana yang diminta oleh Menteri Agama. Nah, ini sudah kita katakan kenapa diberikan tidak konfirmasi terlebih dahulu padahal ada permasalahan di kuota dan sudah heboh. Dia katakan, ya saya kan hanya kalau diminta segitu masih di bawah pagu ya saya kasih aja Pak. Kemudian kami juga melihat ya tidak hanya masalah penetapan kuota, distribusi kuotanya pun bermasalah. Dalam hal antrian kuota yang sebegitu banyak, harusnya mereka lah yang diprioritaskan. Yang 5.300.000 jamaah haji reguler yang mengantri sampai 25 hingga 40 tahun, harusnya dengan tambahan kuota itu bisa lebih didahulukan. Ternyata kita temukan yang tambahan kuota itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Karena apa? Karena Kementerian Agama mengakomodir yang 0 tahun baru mendaftar bisa langsung berangkat. baik. Itu baru sisi kuota. Yang kedua dari sisi penyelenggaraan dalam konteks layanan. Ini yang sempat juga kita hadirkan staf khusus menteri. Kami juga menemukan banyak sekali ya indikasi penyimpangan. Baik. Mulai dari dipilihnya kembali perusahaan-perusahaan yang sudah bermasalah hadir lagi untuk menyediakan layanan haji pada tahun 2024. Oke. Kita baik, juga bicarakan lagi betapa susahnya Komisi 8 untuk menekan jangan sampai harga makan ya per jamaah itu bisa nggak dikurangin lagi. Baik, ya. Bang Arteria. Kita minta tetap kekeh di 16,5 real, tapi pada faktanya kita temukan harganya jauh di bawah itu yang diberikan kepada penyedia layanan jasa catering. Oke, baik, kita tanyakan tanggapan dulu kepada Pak Sunanto, terutama tadi mengenai temuan Pansus yang mengatakan ada perbuatan di luar kewenangan, diduga melawan undang-undang mengenai penetapan kuota haji khusus tambahan yang dilakukan oleh Kemenak. Pak Sunanto. Ya, seperti yang selalu disampaikan Menteri Agama itu dan semua PMA itu sudah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Misalnya kuota tambahan yang memang diberikan kewenangan kepada Pak Menteri. Dan temuan-temuan yang selama ini diungkap oleh Pansus sampai saat ini kan masih berjalan, Pak. Kita serahkan semua proses dan data-data itu dalam rangka untuk memperbaiki mana apakah kesalahan regulasi atau kebijakan atau memang ada persoalan-persoalan teknis atau ada permainan yang komitmen Menteri Agama untuk disampaikan.
Dan itu saya kira eh, kewenangan pansus yang akan mencari dan membuktikan. Kami hanya menyampaikan apa yang kami ketahui dan apa yang kami lakukan dan apa yang terjadi, dan semua sudah disampaikan di teman-teman pansus. Dan itu saya kira kita tunggu bagaimana temuan-temuan dalam rangka rekomendasi dan keputusan pansus ke depan. Tadi pada intinya sampai saat ini Kementerian Agama masih berpedoman pada kebijakan-kebijakan regulasi yang ada. Oke, baik, kita kembali pada temuan ataupun dugaan pansus sendiri, Bang Arteria, mengenai dugaan unsur gratifikasi. Ini seperti apa? Karena dari pihak Menteri Agama sendiri justru menantang balik pansus untuk membuktikan mengenai dugaan ini. Ya, ini bicara mengenai masalah, tadi kan saya bicara layanan ya. Saya bicara lagi mengenai masalah penginapan, ya, kemudian masalah hotel, kemudian masalah tenda. Kita juga menemukan, ya, bukan dikatakan kong kali kong, tapi ada indikasi pengaturan penyedia layanan beserta besaran harga. Berikutnya juga dengan bus jamaah. Saya juga nanti tanyakan saja sama jamaah, di hari H-2 atau H-3 atau H- berapa, ya, bus jamaah ini selesai, berhenti pelayanannya. Padahal di jamaah-jamaah yang lain masih melakukan jamaah. Sebagai contoh yang sederhana, ini kan kita menggunakan pada umumnya kita menggunakan yang namanya nafar awal, bukan nafar sani. Artinya kita ini hanya menggunakan waktu 2 malam. Tapi sewanya itu kan selalu dihadirkan sewa untuk tiga malam ini. Untuk seolah-olah jamaah itu semuanya nafar sani. Padahal mayoritas jamaah itu menggunakan nafar. Artinya apa? Ada 1 malam yang seharusnya tidak perlu kita lakukan pembayar. Ini pun akan kita lakukan pengecekan. Begitu juga dengan kontrak dengan airliner, Garuda Indonesia dan sebagainya. Kita temukan ya ada indikasi. Nah, makanya kita ini datang ke sana. Berikutnya lagi tata kelola sumber daya manusia. Memang kita lihat rekrutmen petugas haji itu memang ada pakai CAT atau CAT atau pakai apa. Tapi jawabannya pun juga sudah dibocorkan terlebih dahulu. Bayangkan ya, dihadirkan pertanyaan langsung dikasih jawabannya. Dan ini pun ada laporan kepada kami yang ternyata jamaah-jamaah tersebut memberikan bukannya petugas-petugas tersebut apabila dimasukkan namanya ya harus ada insentif atau pemberian sesuatu. Berikutnya juga dari sisi kompetensi dan kualifikasi. Banyak jamaah yang tidak banyak petugas haji yang tidak memiliki kualifikasi, kompetensi itu hadir sebagai petugas haji hanya karena kedekatan tertentu. Beberapa nama terpaksa gagal berangkat digantikan dengan jemaah yang punya preferensi kepada pihak-pihak tertentu. Ini dari sisi tata kelola SDM. Belum lagi sisi tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan kita bicara antara Kementerian Agama, kita bicara dengan BPKH. Yang harusnya, idealnya kita mendirikan BPKH itu agar pengelolaan keuangannya jauh lebih baik. Tapi kita melihat pada saat ini BPKH menjadi bagian yang turut terlibat dari carut-marutnya pengelolaan keuangan haji. Oke, baik Bang Arteria. Kita akan tunggu saja bagaimana kemudian hasil penelusuran lebih lanjut dan rekomendasi nantinya dari Pansus Haji tentang penyelenggaraan haji 2024 ini. Baik, terima kasih Bang Arteria dan juga Pak Sunanto telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.